Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut
dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. GBI Taman Modern, saya percaya keadaan kita baik dan luar biasa hari-hari ini. Amin. Sebab itu mari bersama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Hari ini mari bawa ucapan syukur kita dengan hati yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Thank you Tuhan. Kami bawa hati kami untuk kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami datang membawa ucapan syukur kami Bapa. Mari saudaraku, Bapak Ibu Saudara nyatakan. Bapa, Engkau sungguh
ajaib perkasa perbuatanmu. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, angkat tinggi tanganmu dan nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, Dia ada di dalammu. Ku nyanyi haleluya, Dia selalu besertamu. Yes. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Dengan suaramu yang keras dan imanmu nyatakan, ku nyanyi
selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bersama nyanyikan kekuatan di hidupku hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dan aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Musik naikkan pujian ini. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu tidak pernah berubah. Sebab itu kami siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI Taman Modern. Berjumpa kembali dengan saya, dan saya percaya saya akan membagikan sesuatu yang luar biasa buat saudara, yang berbicara tentang bahwa di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Itu dia. Mari kita membuka Alkitab kita yang berada di 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13, dan berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Luar biasa ayat ini, bahwa kata ini muncul bahwa kasih lebih utama. Nah, kita banyak berbicara tentang kasih, kita banyak berbicara tentang iman. Lalu bagaimana dengan harapan? Harapan itu penting karena hari-hari ini saudara dan saya butuh pengharapan. Karena saudara dan saya harus bersandar kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan, karena di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Nah, orang banyak yang tidak punya pengharapan karena mereka tidak bersandar kepada Tuhan. Sekali lagi, orang yang terbiasa hidup dalam kesusahan terkadang tidak punya harapan untuk senang. Manusia kalau cepat pasrah terhadap sesuatu tanpa ia mengerti, maka ia akan tenggelam di dalamnya. Saya ulang kembali, orang yang terbiasa hidup dalam kesusahan terkadang tidak punya harapan untuk senang. Manusia kalau cepat pasrah terhadap sesuatu tanpa ia mengerti, maka ia akan tenggelam di dalamnya.
Hari-hari ini saudara dan saya butuh pengharapan dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Karena Lukas 1 ayat 37 berkata, bagi Tuhan tidak mustahil. Nah, orang harus mengalami yang namanya penderitaan. Karena penderitaan itu saudara dan saya akan membuat sebuah perenungan. Nah, kenapa saya katakan orang terbiasa hidup dalam kesusahan, terkadang tidak punya harapan untuk senang? Karena mereka tidak bergantung pada Tuhan, dan mereka tidak menaruh harapan itu kepada Tuhan. Mereka berjalan apa maunya. Karena Yeremia sekali lagi berkata, itu dia kalau saudara lihat bahwa ada hal yang berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Tapi kalau orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan pasti punya pengharapan. Mari saudara, saya mengajak kembali sekali lagi membuka sebuah pasal dari Alkitab 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 6. Ayat 1 berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat 3 berkata, 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 6. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Ayat 4 berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Ayat 6 berkata, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang telah berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Kalau kita membaca 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 6 ini, ayat pertama berkata ada muncul kata lihatlah. Nah, kalau muncul kata lihatlah, kata pertama di ayat 1 ini muncul adalah lihatlah. Apa yang kita perlu lihat? Ada sebuah pertanyaan yang luar biasa. Apa yang perlu saudara dan saya lihat? Ternyata penglihatan saudara akan menentukan pengharapan saudara. Jadi apa itu harapan? Harapan dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata elpis, yang definisinya adalah ini dia. Yang pertama, sekali lagi. Nah, ini yang saya katakan bahwa harapan dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata elpis. Yang punya definisi adalah begini. Yang pertama, ekspektasi. Nah, ekspektasi adalah, saya beritahu, sesuatu yang saudara dan saya inginkan, sesuatu yang saudara dan saya mau terjadi, itu ekspektasi. Yang kedua, definisi kedua adalah antisipasi. Antisipasi adalah begini, jadi ada sebuah tindakan yang diambil saat kita telah melihat. Nah, waktu saudara sudah melihat, saudara harus punya tindakan yang luar biasa. Yang ketiga definisinya adalah keyakinan. Karena begini, keyakinan penuh bahwa hal itu akan terjadi. Waktu saudara yakin dengan iman saudara, pasti akan terjadi. Justru saya beritahu bahwa saudara, ini yang saya katakan, ternyata penglihatan saya dan saudara itu akan menentukan pengharapan saudara dan saya. Karena kenapa saya beritahu bahwa saudara, tadi saya katakan bahwa ekspektasi itu sesuatu yang saudara dan saya inginkan, sesuatu yang mau terjadi. Nah, artinya begini Bapak Ibu sekali lagi, jadi pengharapan itu adalah aspek masa depan dari iman, di mana pengharapan tersebut menentukan sekali kehidupan saat ini. Dan saudara hari ini adalah saudara harus berharap kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Artinya begini, artinya pengharapan saudara menentukan hidup saudara saat ini. Kalau di tengah-tengah COVID, saya beritahu saudara, kalau di tengah-tengah COVID ini kita kehilangan pengharapan, artinya kita tidak punya masa depan. Karena masa depan saudara bergantung pada harapan saudara. Saya ulang kembali, karena masa depan saudara dan saya bergantung daripada harapan kita sendiri. Karena kenapa? Sekali lagi, Alkitab katakan di dalam ayatnya, di dalam Yeremia 29 ayat 11. Mari kalau saudara
saudara di rumah ada Alkitab, mari kita membacanya. Yeremia 29 ayat 11. Alkitab katakan begini, waktu dia katakan buat bangsa Israel di ayat Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi rancangan damai sejahtera. Dia tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan. Dia tidak pernah memberikan sakit penyakit. Penyakit datang itu karena sebuah ujian buat kita. Makanya dia katakan bahwa begini, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Luar biasa. Waktu Alkitab katakan buat bangsa Israel ini, Yeremia 29 ayat 11 ini luar biasa, bahwa dia Tuhan yang memberi rancangan yang penuh dengan harapan. Sekali lagi, semua hari depan yang tanpa harapan itu, saya beritahu, itu semua mimpi buruk. Saudara dan saya tidak akan temukan apa-apa di sana. Semua masa depan datang dari harapan. Orang yang hidup tanpa pengharapan itu sangat gawat, saudara. Karena kenapa? Saudara dan saya hari-hari ini bergantung pada Tuhan, sehingga saudara punya pengharapan yang luar biasa. Nah, pengharapan yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita itu datangnya dari Yesus. Sekali lagi, pengharapan yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita itu datangnya semua dari Yesus. Sekali lagi, mari saudara, Bapak Ibu, saya mengajak saudara Jemaat GBI Taman Modern dalam membaca dalam kitab Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19 berkata begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Luar biasa ayat ini. Sekali lagi, dikatakan bahwa Yesus itu menjadi apa? Anchor of our hope. Anchor adalah jangkar. Yesus menjadi jangkar dalam semua pengharapan kita. Apa itu jangkar? Sekali lagi, jangkar itu begini, adalah sesuatu yang dipasang di laut. Jika jangkar itu dibuang saat perahu itu berhenti, maka perahu itu tidak akan bergerak jauh dari jangkar itu. Nah, penulis kitab Ibrani ini punya gambaran bahwa Yesus itu adalah jangkar yang telah dilemparkan ke masa depan. Jadi kita punya kehidupan tidak akan kemana-mana karena Yesus telah menjadi jangkarnya. Artinya begini, kemana Yesus pergi, saudara dan saya ikut, itu aja. Nah, waktu Yesus seperti melemparkan jangkarnya, saudara dan saya kemanapun Yesus pergi, kita akan ikut. Saya beritahu sekali lagi. Jadi waktu dikatakan bahwa Yesus adalah jangkar yang dilempar melewati sebuah tabir, itu artinya begini, bahwa dia telah dilemparkan ke masa depan. Jadi saya dan saudara akan terikut masa depan karena pengharapan saudara dan saya ada di situ. Sekali lagi saya ulang. Jadi waktu dikatakan bahwa Yesus adalah jangkar dilempar, sekali lagi, melewati sebuah tabir, itu artinya bahwa dia telah dilemparkan ke masa depan. Jadi saudara dan saya akan terikut ke masa depan karena pengharapan saya dan saudara ada di situ. Sekali lagi, ada 3 hal mengenai pengharapan yang saudara dan saya perlu tahu. Yang pertama, itu dia sebuah identitas. Sekali lagi, nah, identitas, sekali lagi saya beritahu, ada 3 hal mengenai pengharapan yang perlu saudara dan saya mengerti. Yang pertama adalah berbicara tentang identitas. Harapan saudara akan membangun identitas saudara. Karena Alkitab katakan, bilang begini, dia telah diberikan kepada kita untuk menjadikan kita ini adalah anak-anak Allah. Kata anak-anak Allah ini diulangi 3 kali. Sekali lagi, kata anak-anak Allah diulangi 3 kali. 1 Yohanes 3 ayat 1-2 itu dia. Kita sudah jadi anak Allah, itu dia. Identitas kita adalah anak-anak Allah. Kalau muncul kata anak Allah, itu berarti kata jaminan. Sekali lagi saya beritahu buat saudara, kalau muncul kata anak Allah, itu berarti kata jaminan. Itu saya beritahu buat saudara, itu adalah kata relation, itu aja. Itu adalah kata yang mengandung warisan karena anak, itu dia. Jadi kata anak ini bukan sekedar jaminan, tapi ada relationship, bahkan ada warisan. Karena anak punya warisan, hamba tidak punya warisan. Nah, sekali lagi, anak punya garis keturunan, hamba tidak punya garis keturunan. Nah, saudara dan saya, di masa-masa pandemi ini, saudara dan saya harus kuat dalam identity. Nah, saudara kuat dengan identitas bahwa saudara anak-anak Allah. Sekali lagi, yang kedua berbicara tentang keserupaan.
Sekarang harapannya belum ketahuan. Kelihatannya ya, saya beritahu saudara, kita kayaknya masih sama-sama saja. Karena di tengah dunia ini kita mungkin tidak dikenal, sebab dunia juga tidak mengenal Tuhan. Tapi dia bilang begini, ada harapan buat saudara dan saya. Kita adalah anak, suatu saat akan masuk pada fase berikutnya. Fase apakah itu? Fase keserupaan. Bahwa langkah awal dan akhir itu adalah, saudara, bukan masalah sorga, tapi masalah keserupaan, bahwa saudara serupa dengan Tuhan. Yang ketiga, saya beritahu bahwa saudara itu akan muncul nanti, dan saya beritahu, mari kita membukanya. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Luar biasa. Nah, berarti di dalam pengharapan yang pertama adalah yang kita dapat identitas yang kita kuat. Lalu yang kedua adalah keserupaan dengan Tuhan. Nah, ini penting. Yang pertama identitas kita kuat, dan lalu yang kedua ada keserupaan dengan Tuhan. Dan yang ketiga berhubungan dengan kualitas kehidupan. Ada hidup kudus, 1 Yohanes 3 ayat 3. Saudara tahukah saudara, kalau saudara punya pengharapan, itu karena cara melihat saudara berbeda. Saya ulang kembali, saudara, kalau saudara punya pengharapan, cara melihat saudara berbeda. Artinya begini, sudut pandang saudara menentukan kekuatan iman saudara. Saya ulang kembali, saudara mesti catat baik-baik. Sudut pandang saudara menentukan kekuatan iman saudara. Sudut pandang saudara memandang pada apa yang Tuhan siapkan, menentukan sekali kekuatan hidup kita. Karena begini, kalau kita punya persepsi yang benar, pasti kita punya sudut pandang yang benar. Karena kenapa? Sekali lagi, nah, sudut pandang kita ini memandang apa yang Tuhan siapkan, itu menentukan sekali kekuatan hidup kita. Karena Yohanes paling banyak menggunakan kata lihatlah. Nah, di dalam kitab Yohanes itu paling banyak menggunakan kata lihatlah. Artinya begini, Yohanes melihat sesuatu. Melihat apa yang dimaksud? Ada sebuah pertanyaan di situ. Melihat bukan dengan kasat mata sendiri, tapi melihat secara mental. Ini yang saya maksud dengan word view. Saudara melihat dengan pemahaman. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Lihatlah betapa besar kasih Allah. Bagaimana saudara melihat kasih Allah, inilah kita perlu menggunakan pemahaman mental. Karena hari-hari ini dalam COVID-19 ini, selama masuk dalam 2 tahun ini, mental kita yang harus kuat, identitas kita harus kuat. Karena mental kita harus dibangun dengan mental kerajaan. Karena waktu saudara punya mental kerajaan, sehingga saudara tidak tergoncangkan. Waktu tekanan datang, masalah datang, saudara tidak tergoncangkan. Nah, Yohanes waktu melihat Yesus pertama kali, dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Berulang kali dia katakan hal itu, karena Yohanes tahu apa yang kamu lihat itulah yang akan kamu kerjakan. Luar biasa. Karena saya beritahu saudara, apa yang saudara lihat itu yang saudara kerjakan. Jadi persepsi kita penting sekali. Hal ini perlu dilatih untuk melihat dengan pemikiran. Ini tidak bisa terjadi hanya karena membalik telapak tangan. Saudara harus ganti cara pikir saudara. Sekali lagi, karena kenapa? Bahwa saudara dipanggil untuk kembali lagi persepsi saudara melihat bahwa gereja bukan hanya di gedung. Saudara bisa bergereja di rumah, saudara bisa bergereja dimanapun. Karena kenapa? Persepsi saudara penting sekali. Sekali lagi. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 4, 5, dan 6. Mari saya mengajak saudara membaca 1 Yohanes 3 ayat 4, 5, dan 6. Ayat 4 berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak akan ada dosa. Nah, ayat 6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. 1 Yohanes 3 ayat 4, 5, 6 ini
dikatakan bahwa kamu tidak perlu jatuh dalam dosa lagi, sebab Tuhan telah tebus saudara. Tetapi jika di antara kamu masih ada jatuh dalam dosa, Yohanes katakan, karena kamu gagal melihat Tuhan. Waktu kita sedang duduk bersama-sama, kemudian terjadi sesuatu yang susah, ini tergantung penglihatan saudara. Karena mungkin kita tidak bisa melihat ke depan, tapi harapan akan membantu saudara melihatnya. Ketenangan dalam melihat sesuatu yang susah tidak muncul tiba-tiba. Saya ulang kembali, ketenangan dalam melihat sesuatu yang susah tidak muncul tiba-tiba. Tetapi karena kita melihat sesuatu, cara kita melihat sesuatu menentukan ketenangan. Kebanyakan kita lebih cepat mendengar kabar akan sesuatu, sehingga kita tidak melihat apa yang Tuhan mau kerjakan untuk kita. Nah, saya ulang kembali, kebanyakan saudara dan saya mungkin kita lebih cepat mendengar kabar itu dia akan sesuatu, sehingga kita tidak melihat apa yang Tuhan mau kerjakan untuk kita. Latihanlah melihat dalam pemikiran. Inilah yang namanya pengharapan. Karena kenapa? Seringkali manusia takut apa yang belum terjadi. Justru saudara dan saya harus melatih melihat dalam pemikiran. Inilah yang namanya pengharapan. Sekali lagi. Dan pengharapan itulah yang membuat kita menjadi lebih dewasa, sehingga itu akan mempengaruhi cara saudara berkata-kata, cara saudara berpikir, cara saudara merasa, tapi juga cara untuk melihat sesuatu. Luar biasa. Justru hari-hari ini dicari adalah anak-anak Tuhan yang dewasa. Karena begini, pengharapan itulah yang membuat saudara dan saya jadi dewasa. Sekali lagi, mari kita membukanya 1 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. 1 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Firman Tuhan katakan begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kalau kita lihat dari ayat ini, bahwa Paulus mengatakan bahwa saudara dan saya harusnya tambah dewasa, bukan kekanak-kanakan. Nah, muncul ayat 13-nya itu bahwa kasih lebih besar. Sekali lagi, pada ayat 12 sekali lagi, saudara lihat Paulus jelaskan, pada saat kita bertumbuh, itu berarti juga penglihatan kita bertumbuh. Luar biasa. Paulus katakan jelas banget di ayat 12. Jadi saat kita bertumbuh, itu berarti juga penglihatan saudara dan saya ikut bertumbuh. Setelah bertumbuh, tetap samar-samar, tetapi melihat. Nah, kata itu dia, kata tetapi nanti. Inilah aspek pengharapannya. Nah, dan kemudian nanti pengenalan kita akan sampai di tingkat tersebut. Tetapi di sini kita perlu terus latihan dan belajar, karena kita perlu bertumbuh. Sekali lagi. Nah, banyak hal dalam diri kita mungkin tidak terjadi dengan sendirinya, sebab kita perlu belajar. Nah, kalau saya mengajak saudara, mari saya mengajak saudara menggunakan 4 kata. Yang pertama, dilatih. Yang kedua, berlatih. Yang ketiga, terlatih. Yang keempat, melatih. Ini mewakili banyak hal, sebab memang kita perlu latihan. Latihan pemikiran kita, latihan penglihatan kita. Kita percaya bahwa Tuhan sedang melatih saudara dan saya. Ada banyak orang yang mau terima saja, tetapi tidak bisa demikian. Kita perlu belajar. Sekarang mungkin kita begini, tapi nanti akan berbeda. Itulah aspek pengharapan, sebab Tuhan telah berjanji masa depan kita penuh dengan harapan. Nah, sekali lagi saya ulang, sekarang mungkin kita begini, tapi nanti akan berbeda. Itulah aspek pengharapan, sebab Tuhan telah berjanji masa depan kita penuh dengan harapan. Nah, bergantunglah pada harapan, bersandarlah kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberi pengharapan. Waktu saudara sakit, saudara masih punya pengharapan Tuhan akan sembuhkan. Waktu saudara lemah, Dia beri kekuatan buat saudara, karena mujizat itu masih terjadi. Jalan keluar masih terjadi. Waktu saudara ketok, Dia buka. Itu dia. Karena kenapa? Saudara bergantung pada pengharapannya Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memberkati pada
Pagi hari ini saudara mendengarkan khotbah ini, saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang bergantung pada Tuhan dan penuh dengan harapan. Tuhan berkati saudara, di dalam nama Yesus saya percaya bahwa apa yang terjadi hari ini, saya yakin bahwa Tuhan punya karya yang begitu besar. Mari tundukkan kepala saudara, saya berdoa buat saudara. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan, terima kasih banyak. Engkau memberkati gembala sidang daripada GBI Taman Modern. Wakilnya Tuhan, kami berkati Pak Adi, gembala sidang dalam Taman Modern. Wakilnya Pak Andi Tuhan. Dan pengurus semuanya Tuhan Yesus. Dan jemaat-jemaat mereka. Engkau berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Engkau beri kekuatan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati gereja ini. Sehingga gereja ini bertumbuh secara dewasa, secara rohani. Dan kami sudah melihat pengharapan demi pengharapan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara sampai keturunan 7. Tuhan berkati saudara sampai keturunan 12. Sampai keturunan beribu-ribu. Amin.